Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Salsabila Afrizal dengan NIM 2234014 dari Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Dari video kali ini, izinkan saya mempresentasikan video akhir semester dengan mata kuliah Ilmu Komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Desriani Esos SIKO. Pada video kali ini, saya akan mengambil materi tentang video proses komunikasi di perpustakaan. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu komunikasi dan apa itu perpustakaan dan bagaimana proses komunikasi di dalam perpustakaan. Komunikasi adalah konteks layanan perpustakaan yang mengajarkan kepada kita bagaimana berkomunikasi, berinteraksi, menjalani hubungan dengan pemustaka atau pemakai perpustakaan sehingga terciptanya kesan yang menarik dan dapat memberikan kepuasan kepada pengguna atau penerima layanan. Di sini, komunikasi sangat penting dalam kehidupan, terutama dalam menghadapi perubahan sosial. Setiap daerah tentu pernah mengalami perubahan sosial dan pasti pernah mengalami proses komunikasi. Di sini permasalahannya adalah perubahan sosial tersebut dapat terjadi apabila suatu daerah mengadaptasi perbaruan tertentu dalam komunikasi. Komunikasi pun menjadi berkembang. Nah, peran komunikasi ini tidak terbatas pada komunikasi personal, melainkan juga pada tatanan komunikasi organisasi dimanapun terdapat peranan sentral di dalamnya. Nah, oleh karenanya di komunikasi ini tidak sembarangan, tidak bisa dilakukan, tetapi harus memiliki landasan dan seni, sehingga apa yang dikomunikasikan dapat ditangkap dengan baik oleh penerima. Untuk itu ilmu komunikasi diperlukan. Nah, apa itu perpustakaan? Nah, dalam arti tradisional, perpustakaan itu bisa disebut dengan rumah buku, adalah sebuah koleksi buku dan majalah, walaupun dapat diartikan juga sebagai koleksi pribadi perseseorangan. Namun, perpustakaan lebih umum dikenal sebagai sebuah koleksi besar yang dibiayai dan dioperasikan oleh sebuah kota atau institusi. Nah, serta dimanfaatkan oleh masyarakat yang rata-rata tidak mampu membeli sekian banyak buku yang dengan biayanya sendiri. Nah, perpustakaan ini juga dapat diartikan sebagai kumpulan informasi yang bersifat ilmu pengetahuan, seperti hiburan, rekreasi, dan ibadah yang merupakan kebutuhan hakiki manusia. Nah, oleh karena itu, perpustakaan modern pun telah didefinisikan kembali sebagai tempat untuk mengakses informasi dalam format apapun. Apakah informasi itu disimpan dalam gedung perpustakaan tersebut atau tidak? Dalam perpustakaan modern ini, selain kumpulan buku tercetak, sebagian buku dan koleksi lainnya pun ada dalam perpustakaan digital atau dalam bentuk data yang bisa diakses lewat jaringan komputer. Saat sekarang ini proses komunikasi di perpustakaan pun bagaimana seseorang komunikator menyampaikan pesan kepada komunikannya sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikasi dengan komunikatornya. Proses komunikasi ini bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif atau sesuai dengan tujuan pada awalnya. Nah, proses komunikasi pun dapat dilihat melalui paradigma. Yang mana? Yang pertama yaitu ada wow, komunikator, say what, pesan, in which handle, media, to warm, komunikasi, dan with whatever effect. Nah, komunikasi yang berlangsung di perpustakaan ini terlihat dari adanya kotak dan hubungan antara pustakawan dengan pemustaka, adanya pesan yang disampaikan dan diterima, dan adanya efek yang terjadi akibat diterimanya pesan melalui komunikasi tersebut. Nah, aktivitas pelayanan informasi ini antara pemustaka dan pustakawan adalah salah satu bentuk kegiatan komunikasi di perpustakaan.
seorang manusia mengadakan interaksi dengan manusia lain, jadi dapat dikatakan bahwa komunikasi timbul sebagai akibat adanya hubungan sosial. Nah, seperti yang kita lihat tadi ada 5 proses komunikasi yang ada di dalam perpustakaan yang bisa kita lihat dari paradigma, yaitu yang pertama komponen siapa wo, yang berarti komunikator, menyatakan, dan yang kedua itu menyatakan apa, say what, dalam hal ini adalah pesannya, dan yang ketiga dengan media apa, which channel, menyatakan media yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Nah, seterusnya kepada siapa, to whom, yang menunjukkan kepada siapa pesan tersebut disampaikan, dan yang terakhir yaitu efek bagaimana, with what event, yang berarti efek yang ingin ditimbulkan dari kegiatan komunikasi tersebut. Nah, berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi berlangsung sebagai upaya penyampaian pesan antara komunikator kepada komunikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa proses komunikasi minimal memiliki 3 unsur, yaitu komunikator, pesan, dan komunikan. Nah, selanjutnya dalam hal ini pustakawan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin kepada penggunanya. Pada kegiatan pelayanan informasi juga pustakawan lebih banyak berinteraksi dengan pengguna dibandingkan dengan jenis pekerjaan lainnya yang ada di perpustakaan. Maka, dalam kegiatan pelayanan informasi tersebut, pustakawan dituntut untuk lebih aktif dalam berkomunikasi dengan penggunanya. Kini, terdapat kecenderungan perubahan sikap perpustakaan sangat beda dengan dahulu. Dahulu perpustakaan bersikap menunggu pengunjung dan memberikan pengunjung yang datang mencari sendiri informasi yang dia butuhkan, dan menghindari semaksimal mungkin berinteraksi dengan pustakawan. Sikap mereka ini lebih mengarah ke pustakawan yang pasif. Kini, perpustakaan bersikap lebih aktif mengejar pengunjung, dan perpustakaan lebih aktif menyediakan informasi bagi penggunanya. Sebab pendekatan profesional ini mengharuskan pustakawan mengetahui informasi apa yang dibutuhkan oleh pengguna, seberapa cepat dia mampu menyediakan informasi, dalam bentuk apa informasi tersebut disajikan. Nah, dan dari sumber mana saja informasi tersebut didapatkan. Untuk dapat mengetahui minat dan kebutuhan informasi dari masing-masing pengguna, pustakawan dapat berkomunikasi dengan penggunanya. Nah, perpustakaan ini baik secara seperti bertanya, wawancara, ceramah, atau wawancara yang lain, atau secara tidak langsung seperti menyadarkan kuesioner, tanpa disadari bahwa banyak pustakawan hanya berhubungan dengan pengguna tetapi yang sangat terbatas. Mereka hanya menjawab bila kebetulan ditanya oleh penggunanya. Nah, dalam informasi ilmiah ini terbukti bahwa banyak penelitian memperoleh informasi mutakhir dari peneliti lain yang bertindak selaku penjaga gawang atau gatekeeper. Penjaga gawang informasi ini selalu mengikuti perkembangan dalam bidangnya, termasuk perkembangan informasinya, sehingga menjadi tumpuan rekan sejawat lainnya. Padahal, pustakawan dapat bertindak selaku penjaga gawang informasi. Nah, sehingga dapat pula meneruskan informasi mutakhir pada penjaga gawang informasi yang lainnya. Nah, selanjutnya, bagaimana perpustakaan memberikan pelayanan di dalam perpustakaan? Nah, pelayanan perpustakaan ini adalah seluruh kegiatan pelayanan yang ada berupa pemberian informasi, fasilitas perpustakaan kepada pengguna dengan cepat, tepat, waktu, dan benar. Nah, di sini pula dalam komunikasi di perpustakaan adalah ruang lingkup komunikasi perpustakaan. Perpustakaan sebagai suatu organisasi tentu mempunyai kerangka atau struktur yang menunjukkan adanya pembagian kerja dan hubungan kerja di antara orang-orang atau sekelompok pemegang posisi untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Nah, antar bagian pekerjaan di perpustakaan ini satu sama lain
memerlukan hubungan komunikasi juga untuk menunjang pekerjaannya. Nah, komunikasi di perpustakaan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Yang pertama kita akan membahas tentang komunikasi internal. Komunikasi internal ini yaitu pertukaran gagasan di antara orang-orang dalam suatu kelompok maupun antara orang-orang dari kelompok yang satu dengan kelompok lainnya. Dalam satu organisasi, komunikasi internal ini juga dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama, komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal ini yaitu komunikasi dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas secara timbal balik dan biasanya bersifat formal. Nah, komunikasi ini digunakan antara bawahan termasuk pustakawan dengan kepala perpustakaan maupun sebaliknya. Nah, yang kedua yaitu komunikasi horizontal. Nah, komunikasi ini secara mendatar antara pustakawan dan pustakawan lainnya, antara pustakawan dengan staf administrasi maupun antar pustakawan dengan bagian teknisi dan sebagainya, seringkali berlangsung secara informal. Nah, seperti kayak kita berbicara biasa. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu komunikasi diagonal, yang mana komunikasi ini disebut juga dengan komunikasi silang, di mana komunikasi antara pemimpin satu bagian dengan pegawai bagian lainnya. Komunikasi diagonal ini misalnya terjadi antara bagian pengolahan dengan bagian layanan, atau antara bagian administrasi dengan bagian pengadaan. Nah, komunikasi ekstern selanjutnya kita bahas tentang komunikasi eksternal, yaitu komunikasi antar pustakawan dengan perseorangan atau kelompok masyarakat di luar perpustakaan. Secara timbal balik, yaitu komunikasi dari perpustakaan kepada masyarakat dan dari masyarakatnya kepada pustakawannya atau kepada perpustakaan tersebut. Nah, dalam proses interaksi juga terjadi proses komunikasi melalui aktivitas komunikasi yang dilakukan. Nah, semua pihak yang terlibat dalam proses interaksi tersebut memahami keinginan dari masing-masing anggotanya. Begitu pula pustakawan sebagai aktor utama pengelolaan perpustakaan, karena pustakawan juga dituntut untuk memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan cerdas. Nah, pustakawan pun akan berinteraksi dengan pengguna perpustakaan yang lainnya, rekan kerja, pemimpin, dan stakeholder lainnya. Yang mana jika pustakawan tidak mampu berkomunikasi dengan baik, maka dapat berdampak terhadap kualitas hubungan serta layanan yang diberikan kepada pemustaka, rekan kerja, dan pemimpin itu pun bisa dikatakan tidak baik. Nah, komunikasi bisa dikatakan cerdas apabila memiliki unsur-unsur seperti komunikasi ini berjalan secara efektif. Komunikasi ini berjalan secara santun, mendapatkan efek, serta komunikasi untuk penyelesaian konfliknya pun bisa diselesaikan dengan baik. Nah, selanjutnya komunikasi efektif ini adalah mencoba mengerti dan melakukan tindakan untuk memuaskan keinginan pemustaka. Dengan demikian, jumlah pengunjung perpustakaan akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan mutu layanan yang diberikan. Nah, maka dari itu kita sebagai pengunjung layanan perpustakaan, sebagai pengunjung pun kita harus mempunyai komunikasi yang baik terhadap pustakawan yang ada. Kita harus menjaga komunikasi yang ada, serta dimanapun dan kapanpun kita berada, kita harus melakukan komunikasi itu dengan baik. Nah, baik, sampai disinilah video presentasi dari saya. Mohon maaf atas kesalahan. See you next time.